Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali dalam materi kita, yaitu bab 3 sekarang ya, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke anak-anak, Bapak juga tetap ingatkan pada kesempatan ini, mohon tetap berdoa sebelum melakukan aktivitas, juga menggunakan masker ya pada saat kalian di luar rumah atau di sekolah, juga tetap sering mencuci tangan dan menjaga jarak. Yang terpenting adalah tetap semangat belajar. Oke anak-anak, mari kita belajar. Kita mulai materi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita ini sekarang yaitu bab 3 ya, aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, di sini akan banyak subbab. Bapak akan membahas satu subbab ini saja, mungkin nanti menjadi beberapa kali pertemuan ya. Oke. Jadi kita nggak usah panjang-panjang dan nggak usah terlalu banyak ya. Nah, materi kita yaitu materi kita untuk video ini yaitu tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Nah, apa sih kelangkaan dan apa sih kebutuhan manusia? Nah, ini anak-anak yang menjadi persoalan ini. Nah ya, kebutuhan manusia ini tidak pernah habis ya, tidak pernah habis dan tidak pernah terpuaskan manusia ini. Oleh karena itu, kebutuhan manusia ini semakin hari semakin berkembang, semakin banyak. Kita bisa perhatikan pada saat kita kecil. Waktu kita kecil, kebutuhan kita hanya sebatas ASI ya, waktu bayi, dengan popok, dengan pakaian bayinya itu ya. Lah, begitu sudah meningkat dewasa menjadi TK, TK sudah mengenal jajan, sudah mengenal pakaian seragam, ya kan? Sudah mengenal bergaul dengan teman, ya kan? Nah, begitu masuk SD juga perkembangan kebutuhan bertambah. Begitu SMP, nah sekarang kalian semakin bertambah ya kan? Nah, ini kebutuhan manusia. Semakin hari semakin bertambah. Sementara apa? Alat pemuas kebutuhannya itu semakin hari semakin berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena jumlah penduduk semakin hari semakin bertambah, ya toh? Nah, sementara sumber daya alam itu tidak bertambah. Nah, karena banyak yang pakai, lama-lama semakin berkurang. Nah, itu anak-anak ya. Oke, itu sebagai pengantar. Nah, sekarang manusia dalam upaya memenuhi kebutuhannya ini dibagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk ekonomi. Nah, kita perhatikan coba sebagai makhluk sosial. Nah, kita perhatikan gambar ini. Ini ada gambar gotong royong ya. Ini gotong royong dan gambar orang sakit. Ya, coba perhatikan, sebagai makhluk sosial kita tidak dapat bekerja sendiri, ya kan? Nah, untuk membersihkan lingkungan kita memerlukan teman, ya kan? Nah, begitu juga dengan waktu kita sakit, kita juga memerlukan orang lain untuk menjenguk kita, ya kan? Untuk memberikan motivasi, meringankan beban penderitaan. Begitu juga pada saat kita bersedih. Nah, kita juga perlu teman curhat, ya kan? Ya kan? Lagi galau, lagi apa, perlu teman curhat. Nah, itu manusia sebagai makhluk sosial, gitu kan? Nah, oke. Bagaimana dengan makhluk ekonomi? Nah, makhluk ekonomi ini karena manusia ini dituntut untuk hidup, dituntut untuk memenuhi kebutuhan, maka manusia harus bekerja. Nah, seperti kalian kepengen mempunyai pakaian bagus, ya kan? Otomatis orang tuamu harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhannya itu, beli pakaian, ya kan? Perlu makan, nah harus bekerja untuk memberikan makan, ya kan?
Nah, pekerjaan di sini ini dibagi menjadi dua. Ya, ada pekerjaan resmi dan ada pekerjaan yang tidak resmi. Ya, yang resmi disebut formal, yang tidak resmi disebut informal. Ya, pekerjaan resmi itu seperti apa? Contoh pekerjaan resmi itu guru, ya. Terus polisi, ya, itu juga pekerjaan resmi, ya kan? Terus dokter di rumah sakit itu juga pekerjaan resmi dan lain sebagainya. Lalu pekerjaan yang tidak resmi, pekerjaan yang tidak resmi ini pekerjaan yang tidak terikat gitu loh. Contohnya pedagang, ya kan? Dia bebas, tidak terikat. Kuli, ya di gambar kuli ini ya, gambar kuli di pasar ini juga tidak terikat, ya kan? Tukang beca, ya. Nah, itu pekerjaan-pekerjaan tidak resmi atau informal. Nah, pekerjaan formal ini dibutuhkan pendidikan. Kamu perlu pendidikan untuk menjadi guru, kamu harus sarjana, ya kan? Nah, untuk jadi guru IPS, ya berarti harus sarjana IPS, gitu kan? Nah, boleh gitu ya. Pendidikan IPS. Untuk matematik ya sama, dia harus pendidikan matematika, sekolah dulu ya. Nah, oleh karena itu tadi Bapak berpesan tetap semangat belajar dalam kondisi apapun untuk meraih cita-cita. Oke. Nah, setelah kalian tahu manusia itu dibagi menjadi dua sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi, apakah tetap bisa hidup? Oh, tidak. Nah, untuk itu manusia memerlukan orang lain di sini. Makanya disebutlah interaksi ya. Materi interaksi sudah kita bahas kemarin ya kan. Ini ada gambar pasar ya. Di pasar ini terjadi banyak interaksi ya. Ini dengan ini, pembeli dengan pembeli, konsumen dengan konsumen ya kan. Antara konsumen dengan penjual ya kan. Nah, kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan kamu untuk makan, kalian ingin makan, otomatis harus beli kan. Nah, beli sayurnya di pasar ya kan. Nah, apa cukup sampai di situ? Oh tidak, panjang manusia itu membutuhkan manusia-manusia yang lain, memerlukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Contohnya untuk membeli sayur, memerlukan petani ya kan. Nah, petani untuk menanam tanaman supaya tanamannya subur memerlukan pupuk, penjual pupuk, ya kan, pembuat pupuk dan penjual pupuknya. Nah, itu baru sayuran, ya kan. Nah, nanti dari petani sampai ke pasar ini perlu transportasi, ya kan. Nah, di sana perlu transportasi, maka apa namanya? Diperlukan bapak sopir, ya kan, kernetnya, kulinya untuk angkut sayuran dari desa ke kota, ya kan, atau dari petani ke pasar. Setelah sampai di pasar perlu penjual untuk sampai kepada kamu kan. Nah, setelah dari pedagang ke pembeli, nah ini kita perlu sampai ke rumah. Nah, sampai di rumah ada yang naik beca, ya kan, ada yang naik motor. Nah, naik motor memerlukan bensin, ya kan. Nah, untuk itu juga perlu penjual motor, ya kan, atau ojek, jasa tukang ojek, jasa tukang becak dan seterusnya. Sehingga manusia itu membutuhkan manusia yang lain itu baru makan saja, gitu ya, baru sayur, belum ikannya, belum lain-lainnya. Manusia membutuhkannya banyak, pakaiannya, ya kan. Sekarang HP, ya kan. Nah, HP perlu kuota, perlu ini dan sebagainya. Jadi manusia memerlukan manusia yang lain. Itu disebut dengan interaksi. Jadi manusia nggak bisa hidup sendiri ya. Makanya tadi sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk ekonomi. Nah, materi kita berikutnya yaitu tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Nah, kok kelangkaan, apa sih kelangkaan? Kelangkaan ini yang dimaksud kelangkaan itu perbandingan antara sumber daya yang ada dengan kebutuhan manusia, gitu loh. Nah, semakin sedikit, nah, itu disebutnya semakin langka. Nah, kebutuhan manusianya nggak terbatas. Tadi Bapak sudah sampaikan dari awal tadi kan di pengantar. Kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Semakin hari semakin bertambah. Sementara ketersediaan sumber dayanya semakin lama semakin berkurang. Gitu, kayak bensin.
Bensin itu semakin bahan bakar minyak untuk motormu itu semakin lama semakin berkurang gitu ya. Makanya kita impor kan. Nah, begitu juga dengan listrik. Listrik di kita menggunakan tenaga batu bara. Batu bara itu dapat dari tambang. Semakin lama semakin berkurang. Buku tulismu, buku tulismu itu kertas. Kertas ini berasal dari kayu yang diolah, ya kan? Jadi kertas. Kayu itu asal dari mana? Dari pohon. Semakin banyak kertas yang kamu sia-siakan, itu semakin banyak pohon yang akan ditebang. Nah, itu loh. Jelas ya? Nah, itu. Semakin banyak pohon yang ditebang, bahayanya apa? Longsor, ya kan? Pemanasan global, ya kan? Hah? Nah, itu. Nanti ke belakang anak cucu kalian nggak kebagian itu. Ya, itu ya. Tuh, dari buku tulis saja itu. Belum dari pensilnya, dari pulpennya, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kelangkaan. Paham ya anak-anak ya? Untuk mengatasi kelangkaan dan kebutuhan manusia ini, maka manusia perlu belajar ilmu ekonomi. Ini ya, belajar ilmu ekonomi. Nah, seperti Bapak ini sarjana ekonomi, gitu kan? Nah, enggak ya. Nah, ilmu ekonomi adalah ini berasal dari bahasa Yunani, ya. Asal dari Yunani yang bahasa aslinya itu aekonomia, ya. Artinya rumah tangga, ya. Nah, ekonomia ini awalnya merupakan kata majemuk ya. Kata majemuk dari dua kata, eikos dan nomos. Eikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan rumah tangga atau ilmu mempelajari tentang mengatur rumah tangga. Oke? Nah, supaya apa? Ya supaya kalian dapat memenuhi kebutuhan, supaya keluargamu hidup baik, ya kan? Semuanya tercukupi. Nah, disinilah diperlukan ilmu ekonomi, gitu loh. Oke anak-anak, berikutnya ini mungkin yang terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu tentang kajian geografis ya. Nah, kalau kita kaji secara geografis dari tadi permasalahan-permasalahan tadi kita sampaikan. Di sini kita lihat ada beberapa gambar ya. Yang gambar pertama di sini yaitu gambar kondisi perkotaan ya. Ini gambar kondisi pedesaan. Yang ini gambar di pantai, kehidupan pantai atau masyarakat pantai, nelayan ya. Nah, masyarakat perkotaan yang hidup di perkotaan di sini kamu lihat ya, banyak gedung bertingkat ya kan. Nah, di sana lebih padat penduduknya padat ya, sehingga kondisi di kota dengan di desa akan berbeda. Di kota lebih panas karena apa? Kondisinya lebih padat, polusinya tinggi gitu ya. Nah, tapi banyak yang datang ke kota. Kenapa kok banyak orang datang ke kota? Karena di kota itu satu, fasilitasnya banyak, pendidikannya bagus, ya kan? Transportasinya bagus, hiburan banyak, ya kan? Terus apa lagi? Transportasi, hiburan, pendidikan, layanan kesehatan juga sudah canggih semuanya. Nah, itu lapangan pekerjaannya juga lebih banyak di kota dibandingkan dengan di desa. Makanya banyak orang berdatangan ke kota, ya kan? Nah, tapi di satu sisi kalau kita lihat ini ada tanda panah, ini adalah lingkungan kumuh ya, lingkungan kumuh. Di kota karena padat penduduknya, tidak semuanya hidup mewah dan tidak semuanya mendapatkan pekerjaan yang layak, gitu loh. Maka banyak orang yang tinggal di pemukiman yang padat sehingga menjadilah lingkungan kumuh dan kotor. Nah, kenapa kok jadi begini? Karena masyarakat di sini kualitas masyarakatnya ya kualitas masyarakatnya masa bodoh dengan lingkungan. Karena apa? Karena dia tujuannya mencari hidup, gitu loh, mencari pekerjaan, mencari uang, tapi tidak memikirkan lingkungan. Akhirnya seperti ini.
Bagaimana dengan di desa? Bisa kata terjadi? Bisa. Di desa, desa ini sejuk ya, banyak pohon, tanahnya masih luas ya kan, banyak tanah kosong. Di sana banyak tanaman, masyarakat hidupnya dari bertani, beternak ya kan. Tapi bisa nggak kumuh begini? Bisa, gitu loh. Tergantung dari eh, kondisi pengetahuan dan ilmu pengetahuan serta jiwanya dari penduduknya. Kalau penduduknya malas, bisa jadi. Nih, misalnya nanti kalau di pedesaan isinya kandang ayam, kandang bebek gitu ya, campur kotor nggak pernah dibersihkan, nah sumber penyakit juga sama gitu ya. Kemudian ini Bapak gambarkan, nah ini di kota, di desa pun sama, cuman kondisinya aja yang agak berbeda gitu ya. Nah gitu. Ini masyarakat di pedesaan biasanya hidupnya dari bertani ya, bercocok tanam ya kan, berkebun atau berternak gitu. Kondisi tanahnya masih subur gitu ya, udaranya juga masih sejuk. Itu kondisi pedesaan. Lalu masyarakat di pinggir pantai, ini masyarakat nelayan ya, mencari ikan. Mencari ikan. Di sini masyarakat apa namanya, bekerja sebagai nelayan untuk mencari ikan gitu ya. Bisa nggak nanti menemui alam yang seperti kumuh seperti ini? Bisa, jika masyarakat nelayan itu sendiri masa bodoh, misalnya bangkai ikan dibuang sembarangan ya, terus kok bekas apanya dibuang sembarangan, sampah-sampahnya ya akhirnya jadi kumuh juga gitu loh. Sehingga baik masyarakat kota, masyarakat pedesaan atau masyarakat nelayan itu akan sama gitu loh. Bedanya kalau di masyarakat pantai itu biasanya hidup sebagai nelayan, terus sebagai tempat pariwisata ya kan. Nah itu loh. Nah, cuma kalau masalah lingkungan kumuh itu akan bisa terjadi di mana saja, baik di kota, di desa maupun di pantai. Oke, anak-anak, Bapak rasa itu yang apa yang bisa Bapak sampaikan. Baiklah, anak-anak, setelah Bapak sampaikan materi tadi, ya, kondisi kajian geografisnya kayak apa, ya kan? Lalu kelangkaan itu bagaimana, mengapa kita harus belajar ilmu ekonomi, ya kan? Nah, lalu bagaimana manusia memenuhi kebutuhan. Oke, kita sudah banyak sekali materi yang kita sampaikan kali ini. Bapak berharap kalian semua dapat mengerti. Oke, satu pertanyaan dari Bapak, ya, satu pertanyaan dari Bapak, yaitu coba sekarang, bukan pertanyaan deh. Bapak kepingin tahu daya tangkap kalian. Silakan kalian buat ringkasan materi yang Bapak sampaikan. Ya, banyak ya, dari manusia memenuhi kebutuhannya, terus kelangkaan dan kebutuhan manusia, ya kan? Lalu kenapa kita belajar ilmu ekonomi, ya kan? Lalu bagaimana sih kajian geografis masyarakat di pedesaan, di perkotaan dan di pantai? Bagaimana terjadinya lingkungan kumuh? Oke, Bapak rasa cukup. Silahkan kalian buat ringkasan materi pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.